di Invest Time, masih juga bersama saya Syafina Sasyar dan rekan saya yang suka dibilang mirip sama saya yaitu Safira Wardoyo. Ya, kita lanjutkan kembali dialognya bersama Mas Ai ya. Mas Ai, tadi Syafina boleh dijawab dulu pertanyaan Syafina sebelum jeda tadi itu seperti apa tuh? Kita harus keluar ketika kita lagi pegang saham perbankan dan properti ini? Atau di hold aja di situ Atau di ya? hold aja? Iya, kembali lagi kalau kita berinvestasi itu kan yang pertama kali harus kita pertimbangkan adalah tujuan investasi ya. Kita itu kalau berinvestasi yang harus kita ketahui pertama adalah tujuannya gitu. Apakah untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, itu pertama. Yang kedua, kita juga harus tahu profil resiko kita secara pribadi. Apakah tipikal orang yang agresif, moderat, atau konservatif. Lalu yang ketiga adalah toleransi resiko. Kalau memang ternyata toleransi resikonya sudah melampaui batas, ya mau nggak mau harus cut loss gitu. Tapi ada tapinya lagi nih, kita lihat lagi fundamental dari emitennya ini sendiri jangka panjangnya seperti apa gitu. Kalau emang dia perusahaan yang bagus gitu ya, yang blue chip, cuma karena efek seasonal terkena suku bunga tinggi aja, ya kenapa nggak kita hold gitu. Atau malah kita average, kita beli lagi supaya harganya lebih rendah gitu yang kita punya gitu. Selama memang dananya masih ada gitu ya. Jangan sampai kita paksakan juga pakai uang yang panas gitu ya, tapi uang yang memang yang bisa kita alokasikan untuk investasi. Kita ambil contoh misalkan saham yang kita punya ternyata saham-saham bank BUMN gitu ya, bank-bank besar. Kalau emang lagi turun, loh itu kan perusahaan yang bagus, fundamentalnya kuat. Ya karena efek seasonal aja mungkin dia agak menurun gitu. Kenapa nggak kita average down aja gitu, kita beli lagi. Justru itu kesempatan kita. Karena ketika kondisinya udah kembali membaik, ya akumulasi keuntungan kita akan jauh lebih besar gitu. Makanya kita harus lihat dulu gitu, ya, step by karena step-nya. kalau kita lihat perbankan, kemarin-kemarin ketika era suku bunga tinggi lagi dijajaki oleh Bank Indonesia, bank-bank BUMN ataupun swasta seperti BBCA yang market cap-nya besar tetap menorehkan kinerja keuangan yang Bagus, baik, iya, yang betul. bagus. Jadi memang fundamental itu yang perlu kita lihat. Tetapi mungkin kalau di perbankan digital atau perbankan yang mungkin market cap-nya tidak terlalu besar, itu yang perlu pertimbangan ulang ya. Betul. Tapi bisa dikatakan kalau kayak perbankan apa segala macam itu bisa dikatakan saham-saham sektor yang stabil dan aman nggak sih? Atau ada lagi di sektor-sektor lain yang memang bisa dikatakan itu sebagai investasi yang stabil dan juga aman di situasi apapun? Ya, kalau kita benchmarknya IHSG, perbankan itu merupakan sektor yang paling besar ya secara market cap ya di IHSG ini. Dan Indonesia ini sebagai negara berkembang, fondasi utamanya justru adalah industri perbankan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya pendanaan untuk pembangunan, dana-dana masyarakat, semuanya kan lewat perbankan gitu. Jadi peran perbankan ini sangat vital gitu. Dan biasanya memang untuk bank-bank big cap gitu ya, termasuk bank-bank BUMN ini merupakan saham-saham yang sangat direkomendasikan untuk pemula gitu ya. Kalau memang dia mau belajar investasi, tapi juga untuk long term gitu. Kenapa? Karena memang bank itu kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kinerjanya itu terus membaik gitu. Terus tetap ada kenaikan dalam kondisi apapun. Kecuali memang ada efek yang memang sangat apa ya istilahnya, sangat di luar batas nalar. Misalkan ternyata dia banknya bangkrut, kayak contoh dulu Bank Senturi gitu ya, itu kan one in a million gitu ya. Tapi secara umum bank-bank itu dari ke tahun kinerjanya tuh tetap bagus dalam kondisi apapun gitu. Dan biasanya dividen yang dibagikan oleh saham-saham bank ini juga lumayan besar nih. Makanya bank ini merupakan salah satu sektor yang sangat menarik gitu di samping komoditas. Tapi kalau komoditas itu kan dia sifatnya seasonal ya, karena bergantung ke harganya gitu. Tapi kalau bank itu biasanya memang di Indonesia itu dari tahun ke tahun kenaikannya konsisten gitu ya. Dari kinerja fundamentalnya maupun dari kenaikan harga sahamnya. Kita ambil contoh lah saham-saham big cap perbankan kayak Mandiri, BNI, BCA, BRI gitu ya. Itu setiap tahun dia naik gitu. Even ketika dulu ada krisis 2008, di luar 98 ya, mereka tetap masih bertumbuh walaupun pertumbuhannya mungkin agak sedikit lebih kecil dibanding sebelumnya gitu. Jadi memang ya itu jawabannya. Jadi cukup menarik gitu ya, dan selama kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus bertumbuh, harusnya sih sektor perbankan masih tetap akan menarik, terutama yang big cap. Stabil ya dan juga aman. Oke, berarti kalau properti lagi bagus-bagusnya gitu kan, properti lagi jelek-jeleknya maksudnya di era suku bunga tinggi, apakah ini akan berdampak juga ke sektor-sektor seperti bahan baku dan pendukungnya infrastruktur, konstruksi, bagaimana melihatnya di era suku bunga tinggi? Iya, kalau properti itu kan untuk properti yang komersial terutama ya, kayak rumah gitu ya, apartemen gitu ya, terus juga kantor gitu ya. Sekarang ini memang selain efek suku bunga tinggi juga masih terkena efek pandemi ya. Ketika pandemi itu kan banyak harganya jatuh karena okupansinya rendah sekali. Terus orang juga banyak yang menjual gitu kan propertinya. Jadi memang terkena double efek sentimen negatif gitu.
Jadi memang ini yang dirasakan sangat berat untuk sektor properti gitu ya. Otomatis mungkin ada pengaruhnya ke sektor pendukungnya yang memang fokus ke sektor properti komersial gitu ya. Tapi biasanya kan kalau untuk sektor pendukung kita let's say ambil contoh semen gitu ya. Mereka juga kan pasti menjual juga produknya ke misalkan infrastruktur publik seperti pengembang jalan tol gitu ya, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita lihat porsinya besar di mana gitu ya. Kalau porsinya memang besar di properti komersil pasti akan berdampak signifikan gitu ya. Tapi kalau porsinya ternyata lebih besar ke sektor infrastruktur yang memang untuk publik, ya masih tetap bagus harusnya kinerjanya. Apalagi Indonesia sekarang ini kan di zaman pemerintahan Pak Jokowi itu kan sangat mengenjot infrastruktur ya. Belakangan yang kita tahu ambil contoh IKN gitu ya. Itu kan proyek yang sangat besar sekali gitu. Bahkan BUMN karya juga sangat banyak proyeknya, terlepas kondisi keuangannya sekarang lagi nggak bagus, mungkin karena memang menanggung beban yang sangat berat untuk pendanaan, tapi secara bisnis ya mereka sangat banyak sekali proyek-proyeknya gitu. Jadi memang ya, kita harus lihat juga case per case-nya gitu ya, infrastruktur pendukungnya apa nih, apakah semen, lalu kita breakdown lagi perusahaan itu dia titik beratnya banyaknya di mana gitu. Karena biasanya memang untuk properti komersial ini ya nggak banyak gitu ya yang main di situ. Lebih banyak mungkin yang besarnya tuh di properti yang infrastruktur publik gitu ya. Karena memang itu yang sekarang lagi digenjot. Walaupun memang backlog untuk properti perumahan gitu ya masih sangat tinggi gitu. Tapi kan karena harga tanahnya tinggi juga mungkin mereka agak ngerem-ngerem nih untuk ditambah pembangunan. KPR juga kan suku bunga naik, Iya KPR betul, akan naik. KPR akan naik. Konsumen juga agak ngerem gitu ya untuk mencari rumah karena daya belinya juga lagi jatuh. Gitu karena ya. sebenarnya dari barang dan jasa, sektor komoditas juga terpengaruh pada ekspor impor begitu ya. Kalau kita lihat kalau dolar makin naik begitu ya, seperti ini kita udah nyaris 16.000 begitu ya per dolar. Ini kan juga mempengaruhi begitu ya dari penjualan mereka akan seperti apa. Tentunya harga juga akan semakin mahal sehingga juga ditinggalkan oleh konsumen. Ini kalau misalnya kita lihat sebenarnya ada nggak sih yang ada kan ada ya kalau kita lihat ada nggak sih resiko khusus gitu yang mesti diwaspadai kalau kita lihat saat berinvestasi ini di era suku bunga tentunya? Atau kita ke resiko apa yang paling mungkin dihadapin ketika kita berinvestasi di era suku bunga tinggi, meskipun kita investasinya di deposito atau di SBN yang dapat dikatakan ini sebenarnya yang sangat aman, tapi ada nggak sih resiko yang mungkin kita hadapin? Ya, jadi memang suku bunga tinggi itu kan terjadi karena suatu kondisi gitu ya. Misalkan karena inflasinya tinggi atau karena geopolitik di global lagi memanas, banyak negara-negara menaikkan suku bunga gitu ya, atau mungkin karena dolarnya lagi sangat kuat kayak sekarang ini kan, jadi banyak negara-negara, dolar ini kan mata uang acuan dunia gitu ya, jadi ketika dolarnya sangat menguat, otomatis bank-bank sentral di seluruh negara termasuk di Indonesia yang negara berkembang harus mengimbangi gitu ya, dan ini juga menjadi suatu pertimbangan dari istilahnya Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan suku bunga tinggi gitu. Jadi memang yang harus kita antisipasi adalah pembalikan arah gitu ya. Ketika tiba-tiba kondisi inflasinya sudah menurun, kondisi geopolitiknya sudah membaik, itu kan pasti akan otomatis mereka juga akan berangsur menurunkan suku bunga gitu. Karena ini kan direview terus. Nah ini juga kita harus punya kemampuan untuk membaca gitu. Kapan kita harus switching portofolionya? Karena akan sangat berbeda nih portofolio ketika era suku bunga tinggi dengan era suku bunga rendah tadi seperti yang kita bahas di awal gitu ya. Jadi kita harus pantau juga. Karena kalau kita biarkan justru kita akan termakan nih keuntungannya atau cuannya. Jadi memang kita kalau dari investasi gitu kan ada dua pandangan ya, ada top down, ada juga bottom up gitu. Nah, kalau kondisi sekarang ini kita harus lihat top down-nya nih dari makroekonominya gitu ya. Suku bunganya tinggi nih. Apa sektor industri yang terdampak, lalu apa saham yang terdampak. Nah, investasi kita seperti apa portofolionya. Begitu juga ketika nanti ada perubahan, kita harus lihat top down-nya kira-kira apa yang terdampak dan bagaimana kita harus ambil langkah. Apakah kita switching buru-buru gitu atau kita ambil untung, taking profit atau mungkin cut loss kalau memang udah terlambat gitu. Jadi memang kita harus tetap bisa antisipasi membaca situasi kondisi makroekonomi dan juga geopolitik global sih untuk investasi sekarang ini gitu. Nah ini kan menarik kalau berbicara juga terkait tentang obligasi negara ataupun SBN. Kita bisa lihat sampai dengan hari ini obligasi FR aja ada yang menawarkan 7,13%, tapi memang jatuh temponya di 2051 ya. Kalau waktu terdekat itu ada di 2025 dengan keuntungan yieldnya di 6,69%. Nah, dari FR, PB, ORI, ini ada pembeda nggak ketika di era suku bunga tinggi atau sebenarnya semuanya sama aja sifatnya, hanya perbedaannya hanya ya pembagiannya ada yang 6 bulanan, ada yang bulanan atau gimana sifatnya? Ya, memang kalau untuk obligasi negara itu biasanya kalau dia apa istilahnya
jangka waktu investasinya lebih lama, biasanya imbal hasil yang ditawarkan pasti akan jauh lebih tinggi gitu. Karena itu kan dia untuk mengantisipasi ketidakpastian kondisi ekonomi dan juga mungkin geopolitik dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai investor itu yang harus kita lakukan adalah kita itu tadi kembali lagi tujuan investasi kita untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek gitu ya. Nanti kita harus sesuaikan. Kalau memang kita tipikal orang yang bermain aman, playing safe gitu ya, konservatif, ya udah kita ambil aja yang jangka panjang tadi ya kayak Safina bilang tadi kan yang 7,1% gitu. Tapi sampai 2050 kita nggak usah pusing-pusing kondisi ekonomi mau naik turun, suku bunga mau naik turun. Yang penting kita tahunya setiap tahun kita dapat 7,1% gitu. Dan itu kan udah termasuk relatif lebih aman karena inflasi Indonesia aja mungkin sekitar 5 maksimal 6% gitu. Jadi masih di atas inflasi gitu ya. Nah, itu yang harus kita ketahui. Tapi kalau kita pengen lebih gitu ya, pengen dapat istilahnya return yang lebih bagus, ya kita harus masuk ke instrumen yang lebih agresif seperti saham gitu ya. Biasanya kalau saham itu kan kalau kita benchmarking IHSG 20 tahun terakhir rata-rata keuntungannya itu 18% gitu ya per tahun. Itu kan udah sangat di atas obligasi dan juga deposito, belum lagi tambah dividen. Mungkin rata-ratanya sekitar 20% kalau kita masuk ke instrumen-instrumen saham yang blue chip gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tipikal orang yang konservatif atau moderat ya nggak apa-apa kita masuk aja ke saham tapi yang blue chip, tapi untuk jangka waktu menengah panjang gitu, jangan yang jangka pendek karena untuk jangka pendek kan kondisi ekonominya juga lagi nggak bagus juga gitu. Nggak bisa ya kalau misalnya cuma hanya 1 tahun begitu, jangka pendek rasanya kurang kalau untuk terlalu beresiko. Iya, terlalu beresiko.